Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Kepada yang terhormat jamaah pondok kita, semoga kita sekeluarga sehat walafiat, keberkahan rizki, dan dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat di dalam menjalankan agama, mengarungi dunia, dan selamat hingga akhirat kelak. Agenda malam Senin, malam kedua Rabiul Awal 1442 Hijriah, 8 September 2020. Yang pertama ngaji malam ke-31 Kitab Safinatun Najah, yang kedua tanya jawab. Bismillah, mari persiapkan diri kita untuk menjemput ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi niatan kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Kepada Kang Yusuf kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil arabi wal anam, sayyidil arabi wal ajam, sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du, yang kami hormati rekan-rekan, sahabat-sahabat jamaah pondok kita yang berbahagia. Alhamdulillah, pada malam hari ini, malam 2 Rabiul Awal tahun 1442 Hijriah, 1441 Hijriah, 442 hari. 42. Tahun 1442 Hijriah bertepatan dengan tanggal 18 Oktober tahun 2020. Kita akan melanjutkan kembali mengaji kitab Safinatun Najah. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. ثم إلى روح جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين وآبائه وأمهاته وأزواجه وآله وذريته وصحابته أجمعين والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وإلى حضرة جميع الأئمة الأربعة المجتهدين ونخص خاصة تامة إلى حضرة سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى حضرة الشيخ شريف هداية الله سنن gunung Jati, ثم إلى حضرة مصنف هذا الكتاب الإمام العالم الفاضل الشيخ سالم بن سمر الحضرمي وإلى حضرة الإمام العالم الفاضل الشيخ أبي عبد المعطي محمد نووي الجاوي ثم إلى حضرة مشايخنا خصوصا شيخنا ميمون زبير وشيخنا عبد الرحيم أحمد شيخنا فقيه إمام شيخنا جنيد أناس رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. فصل arkanus sholati utawi piro-piro rukune sholat. Kameranya nggak aktif. Arkanus sholati utawi piro-piro rukune sholat. Jadi pada malam hari ini
bahasan kita tentang rukun sholat. Arkanus sholati utawi piro-piro rukune sholat iku sab'ata asyara ana pitulas. Ada 17. Rukun-rukun sholat itu ada 17. Al-awwalu utawi kang pertama di kitab Fathul Qarib, di kitab Takrib, rukun sholat itu ada 18. Jadi tentang jumlah rukun itu bervariasi. Ya, tetapi pada intinya semuanya sama. Ada yang mengatakan 16. 16 itu sebenarnya hanya memasukkan nomor keberapa ke nomor keberapa gitu saja. Nah, untuk yang ke-18 ini yang disampaikan oleh Imam Abu Syuja' dalam kitab Takrib itu ada 18. yakni memasukkan niat keluar dari sholat. Jadi setelah selesai, pada saat salam, di samping salam, ada niatan bahwa dia itu sudah keluar dari sholat. Ya, bahwa ada unsur kesengajaan bahwa dia selesai sholatnya. Nah, di kitab Safinatun Najah ini, di kitab Safinatun Najah, karangan Syekh Sumer Al-Hadrami, beliau hanya membagi rukun-rukun sholat ke 17. Al-awwalu utawi kang pertama iku an-niyatu niat. Iku an-niyatu nih. Yang pertama itu niat. Lah, niat sholat itu menjadi rukun yang pertama. Karena menandakan masuknya sholat. Menandakan masuknya sholat dan bukan hanya masuknya sholat, tetapi sebagai kuncinya suatu ibadah. Dalam sebuah hadis Rasulullah nyatakan, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya keabsahan sholat itu tergantung niat. Jadi sebagai kuncinya ibadah. Innamal a'malu ay innama sihhatul a'mali binniyat. Sahnya amal itu tergantung dari niat. Pertanyaannya kemudian, niat itu di mana? Niat dalam hal ini, niat sholat cukup di dalam hati. Yang wajibnya itu dalam hati. Wat talaffuz, adapun mengucapkannya itu sunnah. Di sini aibil qalbi. Niat itu di dalam hati. Fala yajibu an nutqu biha bil lisan. Enggak wajib untuk mengucapkan dengan lisan, itu enggak wajib. Lakin yusannu liyu'awinal lisanul qalbu. Akan tetapi sunnah untuk membantu hati, untuk mendorong dan membantu hati benar-benar manteng bahwa kita itu sholat. Makanya diucapkan usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Allahu akbar. Nah, itu at-talaffuz. Nanti juga ada bahasanya, mengucapkan niat itu hukumnya sunnah. Nanti juga ada bahasan bahwa niat dalam sholat fardu itu yang wajib cuman usolli fardhu zuhri.
misalkan, atau usolli fardhul asri, itu yang wajib. Jadi niat melakukan, kemudian niat kefarduan, dan niat menentukan sholat apa. Kalau diucapkan usolli fardhu zuhri. Lah, wa yajibu qarnun niyati bi takbiratit taharrum li'annaha awwal wajibatis salat. Ya, wajib untuk membersamai niat dengan takbiratul ihram. Nah, nanti ini tentu ada pembahasan yang sangat detail tentang masalah muqaranatun niat. Muqaranah itu membersamai niat, atau niat membersamai dengan takbiratul ihram dengan mengucapkan Allahu Akbar. Sebab ada niat namanya muqaranah hakikiyah. Jadi membersamai secara hakiki. Bahkan ada sebagian orang yang mungkin punya keistimewaan, punya kemampuan khusus. Dia bisa membayangkan seluruh pergerakan sholat pada saat takbiratul ihram. Ya, kalau kita, nah bisa jadi nanti was-was. Memang ada yang mengharuskan muqaranah hakiki. Jadi pada saat Allah itu dalam hati, bayangkan mulai dari berdiri, niatnya, baca fatihahnya, ruku, sujud, terus pada saat Allah. Nah, kalau kita melakukan itu, yang terjadi apa? Was-was nantinya. Atsani utawi kang kaping loro. Atsani utawi kang kaping loro iku takbiratul ihrami, takbiratul ihram. Takbiratul ihrami, takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Takbir yang untuk mengharamkan. Maksudnya takbir yang sebagai tanda batasan semula yang tadinya halal menjadi haram. Makanya dinamakan takbiratul ihram. Makan sebelum sholat halal. Tapi kalau sudah sholat haram. Minum sebelum sholat halal. Tapi dengan sudah masuk sholat haram. Berbicara biasa sebelum sholat halal. Tapi ketika sudah takbir Allahu Akbar, maka berbicara, ngobrol menjadi haram. Makanya dikatakan takbiratul ihram. Takbiratul ihram, Allahu Akbar. Wala tadurru ziyadatun la tamna'u ismat takbir. Nggak mengapa kalau memang menambahi redaksi yang tidak sampai menghilangkan nama takbir. Walakinnaha khilaful aula, kan tetapi sudah menyalahi keutamaan. Sebagaimana contoh misalkan Allahul Akbar, misalkan gitu, boleh. Artinya boleh itu tidak mengapa, tidak sampai batal sholatnya. Atau ditambahi dengan asmaul husna yang lain. Allahul Jalilu Akbar, Allahur Rahimu Akbar, boleh. Wakadha kullu sifatin min sifatihi ta'ala idza lam yatul bihal faslu, kalau memang boleh menambahi asmaul husna lain asal tidak pemisahnya itu antara lafaz Allah dan akbar tidak terlalu panjang. Misalkan Allahur Rahimul Malikul Quddusul Jalalu Akbar, misalkan itu tidak boleh. Tapi kalau satu Allahu Azza wa Jalla Akbar, misalkan boleh. Asal tidak menambahi dhamir. Allahu hu Akbar, itu nggak boleh. Karena ada dhamir di situ. Atau menambahi huruf nida. Semacam Allahu ya Rahmanu Akbar, Allahu ya Rahimu Akbar,
Allahu ya kabiru akbar, itu tidak boleh. Karena di situ ada huruf nida, ya. Jadi takbiratul ihram. Mengapa dikatakan takbiratul ihram? Karena dengan takbir tersebut sebagai penanda sesuatu yang tadinya halal menjadi haram. Sebab dalam sholat ada lagi istilah namanya takbiratul intiqal. Takbir intiqal. Takbir sebagai penanda pergantian dari satu rukun ke rukun yang lain. Dari berdiri menuju ruku, Allahu Akbar. Sama kan redaksinya. Takbiratul ihram juga Allahu Akbar. Takbir intiqal juga namanya, juga kalimatnya Allahu Akbar. Dari i'tidal menuju sujud, dari sujud menuju duduk di antara dua sujud dan sebagainya, itu dinamakan takbir intiqal. Intiqal itu perpindahan. Artinya takbir yang menjelaskan ataupun takbir yang untuk penanda perpindahan dari satu rukun ke rukun yang lain. Takbiratul ihram hanya khusus di pertama tadi. Itu takbiratul ihram. Ats-tsalitsu utawi kang kaping 3, rukun yang ketiga iku al-qiyamu ngadeg. Iku al-qiyamu ngadeg alal qadiri ing atase wong kang mampu. Ats-tsalitsu utawi kang kaping 3 iku al-qiyamu ngadeg alal qadiri ing atase wong kang mampu fil fardhi ing dalam salat fardu. Yang ketiga, berdiri bagi yang mampu. Nah, dalam hal ini adalah sholat fardu. Berarti kalau sholat sunnah boleh tidak mampu, tapi mampu berdiri tapi melakukannya duduk, boleh. Nanti dijelaskan. Berdiri bagi yang mampu, baik mampu dalam arti dia harus membutuhkan bantuan tongkat misalkan, itu tidak mengapa. Ataupun dengan senderan itu nggak apa-apa. Wal aslu fi wujubil qiyam qauluhu sallallahu alaihi wasallam li Imran bin Hasin. Dalil wajibnya berdiri ketika sholat fardu itu sabda Rasulullah terhadap sahabat Imran bin Hasin saat itu wakanat bihi bawasir. Saat itu Imran bin Hasin lagi menderita penyakit ambeien. Lalu Nabi Muhammad berkata, "Shalli qa'iman." Jadi saat itu Nabi Muhammad menegur Imran bin Hasin yang sholatnya tidak berdiri karena sedang menderita penyakit ambeien. Tapi lalu Nabi Muhammad bersabda, "Shalli qa'iman." Salat kamu berdiri. Fa ilam yastati' faqa'idan. Kalau kamu nggak mampu baru duduk. Wa ilam yastati' fa'ala junub, fa'ala jambin. Kalau kamu tidak mampu fa'ala jambin, maka di atas punggungmu. Artinya boleh tidur miring ataupun tidur terlentang. Rawah hadhil ahwal ats-tsalatsa al-Bukhari. Zadan Nasai al-halat ar-rabi'ah wa hiya wa illam yastati' fa mustalqiyan. Tapi riwayatnya Imam Nasai ditambahi, kalau kamu tidak mampu ya terlentang. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuatu hal yang mampu. Qauluhu 'alal qadir kharaja bi al-'ajiz.
Sawa'un kana al-'ajzu hissiyan au syar'iyyan. Baik memang dia itu nggak mampu berdiri secara fisik, benar, secara fisik nggak mampu berdiri, jadi ketidakmampuan berdiri itu memperbolehkan seseorang atau diperbolehkannya seseorang untuk sholat fardu dalam keadaan tidak berdiri. Baik ketidakmampuan secara hissian atau syar'iyan. Atau kayak misalkan secara syariat, kahtiyajihi fi mudawamatihi min waja'il aini ilal istilqa fala yajibu alaihil qiyam. Seperti misalkan kayak orang punya penyakit mata, penyakit sakit mata. Orang sakit mata. Ya kalau berdiri keliengan, misalkan ya, keliengan. Dia harus sesekali terlentang, misalkan. Maka bagi orang yang sakit mata, meskipun secara fisik dia bisa berdiri, tapi karena sedang menderita sakit mata, kalau berdiri lama keliengan, bisa saja nanti dia itu ambruk, misalkan. Maka bagi orang yang seperti ini diperbolehkan untuk tidak berdiri sholatnya. Fala yajibu 'alail qiyam. Tentu ukurannya wala budda fi dzalika min akhbari tibin adlin annahu yufid bahwa harus ada rekomendasi dokter. Benar, orang ini sakit mata, kalau berdiri lama baca Fatihah misalkan bisa saja dia itu sakit tambah sakit matanya, dia harus dalam keadaan duduk atau dalam keadaan harus tiduran, maka boleh. Tapi harus ada rekomendasi dari dokter. Wa mithlu dzalika ma law khafa raqibu safinatin dawrana ra'sih. Begitupun pula diperbolehkan sholat tidak berdiri pada kasus orang yang naik perahu. Seseorang yang naik perahu yang kalau dia berdiri itu akan pusing. Sehingga kalau misalkan dia memaksakan sholatnya berdiri, perahu kan gini ya. Kalau dia memaksakan sholatnya berdiri, bisa saja sampai puyeng, sampai pusing, kemudian sampai sakit misalkan. Maka boleh. Atau misalkan dia takut tenggelam, jomplang misalkan si perahunya, boleh sholatnya tidak berdiri. Fayusalli qa'idan, ya boleh sholat duduk. Wala yu'idu, dan tidak harus mengulangi. Ar-rabi'u utai kang kaping papat iku qiraatul Fatihati maca Fatihah. Ar-rabi'u utai kang kaping papat iku qiraatul Fatihati maca Fatihah. Tentu ini berdasarkan hadis la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Jadi tidak sah sholat bagi orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Kalau tidak mampu membaca surat Al-Fatihah, ya membaca ayat yang jumlahnya sama dengan ayatnya surat Al-Fatihah, 7 ayat. Tidak mampu membaca ayat-ayat lain selain Fatihah,
ya dengan zikiran-zikiran yang sejumlah 7 zikiran. Tidak mampu, dia berdiam diri dengan kadar waktu sama seseorang membaca Fatihah. Jadi yang keempat adalah membaca suratul Fatihah. Al-khamisu tai kang kaping 5 iku ar-ruku'. Yang kelima adalah ruku'. As-sadisu tai kang kaping 6 iku at-tuma'ninatu tuma'ninah. As-sadisu tai kang kaping 6 iku at-tuma'ninatu iku tuma'ninah. Tuma'ninah iku anteng fi dalam ruku'. Jadi tuma'ninah itu sekadar orang baca subhanallah. Ketika tuma'ninah itu apa istilahnya itu anteng, sekiranya tidak ada gerakan lagi. Ya sekadar ataupun selama orang baca subhanallah. Makanya wallah alam yang pernah viral itu ya, pernah viral orang sholat tarawih 20 rakaat cuma 7 menit. Nah di situ yang kita nggak bisa memastikan, tapi wallah alam. Allah tidak ada tumakninahnya, harus rukuk. Allahu akbar subhana rabbiyal azim wa bihamdi minimal, kemudian baru bangun. Tumakninah itu antara. As-sabi'u tai kang kaping 7 iku al-i'tidalu i'tidal. I'tidal itu berdiri tegak setelah rukuk. Berdiri tegak setelah rukuk. Ataupun pada posisi sebelum dia rukuk. Kembali lagi pada posisi dia sebelum rukuk. Bagi orang yang berdiri otomatis berdiri tegak. Bagi orang yang sholatnya duduk ya tadi sebelum dia rukuk seperti apa posisinya. Pada posisi sebelum dia rukuk. Itu ya tidak. Tergantung sholatnya. Atsaminu tai kang kaping 6 iku at-tuma'ninatu iku tuma'ninah anteng fihi ing dalem i'tidal. 8 tuma'ninah ketika i'tidal. At-tasi'u tai kang kaping 7 iku as-sujudu sujud marrataini kelawan rong ambalan. At-tasi'u tai kang kaping 7 yang ketujuh adalah as-sujudu sujud marrataini 2 kali. Al-ashiru tai kang kaping 10 iku at-tuma'ninatu iku tuma'ninah fihi dalam sujud. Al-ashiru utawi kang kaping 10 iku at-tuma'ninatu anteng atau tuma'ninah fihi ing dalam sujud. Yang ke-10 adalah tuma'ninah. Jadi ruku tuma'ninah, i'tidal dan tuma'ninah, sujud dan tuma'ninah. Al-hadiya asyaru tai kang kaping 11 iku al-julusu lungguh. Duduk bainas sajdataini ing dalam antarane rong sujudan. Bainas sajdataini dalam antarane rong sujudan. Yang ke-11 adalah duduk di antara dua sujudan. Ats-tsaniya asyaru tai kang kaping 12 iku at-tuma'ninatu tuma'ninah fi dalam julus. Ats-tsalitsa asyaru tai kang kaping 13 iku at-tasyahhudul akhir iku tasyahud akhir. Yang ke-13 adalah tahiyat akhir. Karena tahiyat awal itu sunnah apaan? Ar-rabi'a asyara iku tai kang kaping 14 iku al-qu'udu lungguh fihi ing dalam tasyahud akhir. Duduk ketika tahiyat akhir. Al-khamisa asyara tai kang kaping 15 iku as-sholatu maca sholawat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Membaca sholawat terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika fihi ing dalam tasyahud akhir. Al-khamisa asyara tai kang kaping 15 iku as-sholatu maca sholawat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ing atase Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fihi ing dalam tasyahud akhir. Yang ke-15 adalah membaca sholawat Nabi ketika tasyahud akhir. Jadi asyhadu an la ilaha illallah, at-tahiyatul, nanti juga ada
ada di fasal tersendiri bacaan-bacaan tahiyat. As-sadisa at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Sudah sampai segitu. Boleh salam, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Boleh. As-sadisa asyaru utai kang kaping 16. As-sadisa asyaru utai kang kaping 16 iku assalamu uluk salam, membaca salam. Yang ke-16 adalah membaca salam. As-sabi'a asyaru utai kang kaping 17 iku at-tartibu berurutan. As-sabi'a asyaru utai kang kaping 17 iku at-tartibu berurutan. Jadi itulah 17 rukun sholat yang disampaikan oleh Syekh Sumer Al-Hadrami dalam kitab Safinatul Najah. Ini yang pertama adalah niat, lalu takbiratul ihram, terus yang ketiga berdiri bagi yang mampu, tentu pada sholat fardu. Yang keempat membaca surat Fatihah, yang kelima ruku', keenam tumakninahnya, ketujuh i'tidal, kedelapan tumakninahnya, kesembilan sujud 2 kali, ke-10 tumakninahnya, ke-11 duduk di antara 2 sujud, ke-12 tumakninahnya, 13 tahiyat akhir tadi, ke-14 duduk ketika tahiyat akhir, kemudian ke-15 membaca sholawat Nabi ketika tahiyat akhir, ke-16 salam. Tentu yang di sini salam itu adalah salam yang pertama, karena salam yang kedua itu hukumnya sunnah. Yang ke-17 adalah tartib. Itulah rukun-rukun sholat yang harus terpenuhi ketika kita melaksanakan sholat. Kalau ada satu saja yang tidak dilakukan, maka otomatis sholatnya tidak sah. Baik Mas Ari, itu yang bisa disampaikan pada malam hari ini. Mangga saya membuka pertanyaan, barangkali ada yang perlu didiskusikan pada malam hari ini. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Enggak, Mas Ari. Bagi yang mau bertanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya pernah dengar di kampung saya, Ustaz kampung bilang kalau sholat tarawih itu pakai mempercepat. Itu gimana kesempatannya Ustaz? Mas Ari bisa dibantu, kurang jelas pertanyaannya Mas Okta. Suara si mic-nya itu storing di saya ini. Cir. Halo. Jelas nggak? Enggak, Mas Okta. Ya, Mas Okta. Ya. Ya, saya pernah dengar di kampung saya ada Ustaz yang bilang bahwa sholat tarawih itu nyepetake atau mempercepat. Itu saya nggak tahu sih asalnya dari mana, apakah dari emang artinya emang mempercepat atau seperti apa? Mau menjelaskan? Oh gitu. Salat tarawih ya. Yang saya tahu tarawih itu kan artinya ya roha ya roh, dari istirahat ya. Jadi ngaso istirahat. Tentu yang dimaksud di situ bukan cepat atau tidaknya mungkin. Kalau ada anjuran harus cepat, malah kita lihat di Masjidil Haram sendiri, bahkan
Kalau bahasanya, mungkin barangkali bahasanya boleh cepat, mungkin bukan harus cepat, tapi boleh cepat. Kalau ngomong boleh cepat, saya setuju, asal rukun terpenuhi, khususnya dalam hal tumakninahnya. Saya setuju boleh. Tapi kalau harus cepat, saya malah tidak setuju. Karena kalau itu bahasanya sholat tarawih itu harus cepat, berarti menafikan ataupun seakan-akan tidak menganggap pada sholat tarawih yang sholatnya betapa begitu lamanya. Bagi orang-orang yang mungkin punya amalan khusus ataupun punya hafalan Al-Quran, beliau sekaligus juga untuk mengulang bacaannya, bacaan hafalannya, sekaligus dia sholat, tentu sholatnya lama. Itu kayak Mas Okta, mungkin barangkali sholat tarawih itu boleh cepat. Kalau harus, saya kira mungkin akhirnya menyalahkan yang tidak cepat. Barangkali itu Mas Okta, enggak? Baik, terima kasih. Baik Mas Okta. Baik Mas Ari. Kayaknya cukup. Cukup Mas Ari? Ya. Baik. Terima kasih dan mohon maaf atas keterlambatan tadi. Mudah-mudahan kedepannya bisa lebih berdisiplin lagi, dan mohon maaf pula sering berganti-ganti waktunya karena menyesuaikan. Mohon maaf Mas Ari dan rekan-rekan ya, Pak Sukirna, Pak Jajang, Mas Okta, mohon maaf kalau waktunya kadang jam 8, kadang jam 9, mohon maklumnya. Iya. Gitu Mas Ari ya, mohon maaf. Ya, baik, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.